Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat kepada Bapak Ludovicus Bomanswadu selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta selamat pagi dan salam semangat untuk teman-teman semuanya. Di sini saya, Reli Wijayanti, akan mereview materi pada pertemuan ke-14 yang mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Bagaimana hasil review dari saya? Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Langsung aja kita bahas mengenai tentang ketahanan nasional itu sendiri. Sebelum saya membahas lebih lanjut ketahanan nasional, saya akan mengasih poin dari materi ini bahwa ketahanan nasional itu merupakan suatu cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Mengapa saya mengatakan demikian seperti itu? Dikarenakan ketahanan nasional itu merupakan sebuah konsepsi maupun doktrin ketahanan yang dimana ketahanan nasional digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Lalu juga ketahanan nasional ini sebagai kondisi juga. Maksudnya di mana kita harus bisa menyesuaikan kondisi yang sifatnya dinamis, yang bisa kita lihat perubahan dari tahun ke tahun. Dengan zaman sekarang pasti akan mengalami banyak perbedaan seperti itu. Lalu ketahanan nasional ini merupakan sebagai strategi juga, di mana kita harus bisa mengikut sertakan segala aspek alamiah dan juga sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Tentunya ancaman bangsa Indonesia ini sangat banyak sekali, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang terjadi. Ditambah lagi kita mempunyai banyak perbedaan yang ada di dalam negara ini, sehingga negara Indonesia ini merupakan sasaran empuk bagi lawan yang akan merusak seperti itu. Sehingga kita perlu adanya ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional itu apa? Ketahanan nasional adalah sebuah kemampuan dan juga ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan juga negara. Ketahanan nasional ini dapat diwujudkan oleh masyarakat melalui semangat dalam bela negara. Pasti kita semua dulu pernah kan belajar mengenai bela negara. Bela negara itu apa? Bela negara itu merupakan suatu wujud kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud dari adanya bela negara ini apa? Apakah hanya cinta-cinta saja tanpa kita melakukan apa-apa? Nah, wujud dari bela negara ini ada dua ya. Ada berwujud fisik dan non-fisik, atau biasa yang kita sebut dengan militer dan juga non-militer. Misalnya, jika bentuknya militer itu dilakukan dengan kita mengangkat senjata menghadapi serangan maupun agresi dari musuh. Namun, jika non-militer dilakukan dengan kita harus berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara termasuk penanggulangan ancaman seperti itu. Nah, ketahanan nasional ini tidak hanya langsung muncul begitu saja, tetapi ketahanan nasional ini munculnya itu jauh sebelum adanya kemerdekaan. Itu Indonesia sudah mempunyai ketahanan nasional yang patut untuk diapresiasi. Apa saja wujud dari ketahanan nasional pada waktu zaman dulu? Nah, wujudnya ini bermula dari pengaruh komunisme yang menjalar sampai Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina itu menjadi negara komunis. Negara Indonesia pada waktu itu sudah tidak tahan dan melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang berhasil mengambil kekuasaan negara pada waktu itu. Nah, sejarah keberhasilan ini membuat para petinggi militer negara Indonesia itu mempunyai pemikiran harus bisa merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab nantinya kenapa bangsa Indonesia mampu bertahan menghadapi gempuran para komunisme pada waktu itu. Nah, pengembangan konseptual mengenai perlawanan terhadap gangguan ini diperluas dengan melanjutkan
SSKAD tersebut dilanjutkan dengan dimunculkannya istilah kekuatan bangsa. Nah, pemikiran seperti ini itu memang terus berlangsung sehingga muncul kembali istilah ketahanan nasional yang diperluas kembali menjadi ATHG. ATHG itu A-nya ancaman, T-nya tantangan, H-nya hambatan, dan G-nya itu gangguan. Pasti kita sudah mengetahui tentang hal itu semuanya. Akhirnya di tahun 1972 muncullah konsepsi ketahanan nasional yang dimasukkan ke dalam GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, yaitu TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Seperti itu. Ketahanan nasional memang tetap relevan untuk diterapkan sebagai wujud menjaga keberlangsungan negara. Dikarenakan ancaman setelah terjadinya penjajahan itu malah lebih banyak. Nah, di sini generasi kita nih yang mempunyai ancaman begitu banyak, yang berupa fisik maupun non-fisik. Misalnya saja budaya dan kebangsaan. Inti dari ketahanan nasional ini ada pada tatanan mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Jadi lebih ke dalam pemikiran kita dan mentalitas kita seperti itu. Hal ini memang penting diperkenalkan ketahanan nasional agar kita harus benar-benar memiliki ketahanan pada jiwa kita itu yang ulet dan tangguh. Ketahanan nasional juga tidak hanya ketahanan nasional itu tidak hanya sebatas pada Indonesia saja, tetapi ketahanan nasional itu berlapis. Ada dari ketahanan individu kita sendiri, ada ketahanan keluarga, ada yang lebih luas lagi nih, ketahanan daerah dan juga ketahanan regional. Lalu yang lebih besar kita bahas sekarang yaitu ketahanan nasional. Lalu ada ketahanan pangan, ketahanan energi, sehingga ketahanan ini tidak mencakup sebuah kebangsaan saja, tetapi menyangkut banyak dimensi. Hal yang menjadikan ketahanan nasional ini sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia yang dinamakan Astagatra, yang mengungkapkan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat memenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur seperti geografi, lalu juga bentuk dan wujud bumi, lalu luas wilayah, jumlah penduduknya, watak nasionalnya gimana, dan sifat pemerintahan yang dijalankan seperti apa. Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini kan kita perlu mempertimbangkan adanya kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional karena penggunaan teknologi. Wilayah itu jika tidak mengikuti seperti itu, kemudian akan menjadi unsur ketahanan nasional. Bisa dikatakan seperti itu. Dikarenakan kita sekarang banyak serangan kan dari teknologi. Nah, seperti itu. Nah, ketahanan nasional ini menjadi sangat penting juga bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sudah masuk dalam Astagatra. Dikarenakan Astagatra kan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ini ada Astagatra penduduk. Nah, Astagatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan juga mengembangkan ketahanan nasional. Penduduk yang sifatnya produktif, mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta juga sifatnya yang melestarikan lingkungan hidup baik fisik maupun sosialnya, seperti itu. Lalu yang kedua dari Astagatra ini adalah ideologinya. Ideologi yang merujuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Dikarenakan bangsa di negara Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman yang tinggi, yang mempunyai peluang sekaligus juga dikatakan sebagai peluang dan ancaman, seperti itu. Sehingga kita juga mempunyai potensi mengalami perpecahan dan juga kita mempunyai potensi kekayaan bangsa. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin di dalam Pancasila.
Nah, yang ketiga ini adalah gatra politik, berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan untuk pembangunan di masa depan. Lalu juga ada gatra ekonomi yang mengatur berkaitan dengan pendistribusian kebutuhan masyarakat agar adil dan merata. Lalu juga ada gatra sosial yang berkaitan dengan tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia didukung oleh Bhinneka Tunggal Ika. Tahu kan, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selama slogan ini tetap dijunjung oleh bangsa Indonesia dan tidak luntur dari diri Indonesia, maka ketahanan nasional budaya masyarakat Indonesia akan relatif terjaga. Lalu juga ada di Astagatra tercermin nilai pertahanan dan juga keamanan. Sehingga di dalam menghadapi bentuk ancaman pertahanan dan keamanan negara ini yang bersifat semesta dengan menempatkan komponen utama pertahanan didukung dengan komponen cadangan dan komponen pendukung. Seperti itu. Nah, keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau bisa disebut dengan menanggulangi ancaman, hakikat dari ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dalam upaya bela negara. Bela negara yang seperti saya sebutkan tadi di awal yang berbentuk fisik maupun non fisik. Nah, bela negara dalam bentuk fisik itu misalnya gimana? Misalnya kita dapat menjadi anggota TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Nah, ini wujud bela negara kita dalam bentuk fisik. Nah, dalam bentuk non fisiknya ini berupa kayak mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal maupun non formal. Nah, ya seperti sekarang kita mengikuti mata kuliah Bapak Bomans ini merupakan wujud dari bela negara kita, kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Lalu juga bisa melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan juga tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Lalu bisa kita wujudkan dengan pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanamkan, memelihara dan melestarikannya unsur-unsur pendukung di lingkungan sekitar. Lalu bisa kita lakukan dengan kita rajin membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Nah, seperti itu. Ini semua merupakan wujud dari diri kita mengabdi kepada negara yang kita hidup di tanah airnya, seperti itu. Sehingga ketahanan nasional ini bukan menjadi tanggung jawab orang-orang petinggi negara, tetapi ketahanan nasional merupakan wujud dari ketahanan kita sebagai warga negara yang baik, seperti itu. Sehingga kita harus memang benar-benar mempunyai jiwa-jiwa ketahanan nasional yang dimulai dari ketahanan diri sendiri dulu, dengan kita setiap harinya produktif, dengan kita setiap harinya saling tolong menolong, kita setiap harinya berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan mengharumkan nama bangsa. Itu merupakan wujud ketahanan nasional yang berupa strategi kita, seperti itu. Sehingga ketahanan nasional ini jika dimulai dari diri sendiri yang seperti saya sebutkan tadi, kondisi akan lebih nyaman dan aman di dalam negara kita tercinta ini. Sehingga hidup kita akan nyaman dan aman di negara Indonesia. Mungkin sekian review materi dari ketahanan nasional yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ludovicus Bamanwardu MPD dan juga teman-teman yang nonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang nggak enak didengar maupun salah-salah kata, karena di sini kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk teman-teman semuanya.